Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. InsyaAllah pada tanggal 12 September kita seluruh ornamen bangsa dari tokoh-tokoh akan turun, akan datang ke Istana Negara, ke rumah kami, ke rumah rakyat untuk menyuarakan aspirasi rakyat bahwa kami merasa sangat-sangat kesulitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini dengan tidak pro rakyat. Maka kami dengan Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan turun dalam akbar aksi bela rakyat. Kami ajak seluruh elemen-elemen bangsa untuk mari kita turun suarakan suara rakyat yang sajak sudah lama suara rakyat tidak didengar oleh para pejabatnya. Jika mereka ingin pemilu, mereka ngemis-ngemis dengan suara rakyat. Tapi tatkala rakyat datang untuk menunjukkan aspirasinya, mereka kabur, mereka tidak dengar. Maka yuk mari kita suarakan. Kalau satu dua di media mungkin mereka tidak dengar. Yuk mari kita turun, suarakan agar mereka para pejabat mendengar aspirasi rakyat dalam akbar yang insya Allah akbar ismukal musamma akan menjadi gerakan besar yang akan membawa perubahan di Indonesia. Takbir! 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 Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Sobat semuanya, beberapa hari terakhir ini Indonesia diserang hacker. Namanya Bjorka atau Bjorka atau apa ya bacanya, pronunciation-nya. Anggap saja Bjorka. Jadi hacker, dan terakhir paling tidak ketika video ini dibuat dia nantang. Saya nunggu digerebek pemerintah Indonesia katanya. Jadi kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan, ini orang sudah bocorin banyak dokumen ya. Misalnya surat rahasia BIN untuk presiden ya. Badan Intelijen Negara untuk presiden dia bocorkan. Dan yang paling membuat malu paling tidak itu dia membocorkan data dari Menkominfo, Menteri Informasi ya, Menteri Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate yang ulang tahun. Jadi ulang tahun 10 September. Happy birthday sir at Plate Johnny. Dan kemudian dia menyertakan data-data dari Johnny Plate ya. Jadi nama, alamat, istri, macam-macam itu tersebar di publik ya. Termasuk juga NIK dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Siapa Bjorka ini ya yang luar biasa ya. Oke, kita bacakan. Dia nantang, silakan gerebek saya katanya. Dan ini ada tweet dia terakhir ya. Rupanya dia main Twitter juga ya. Let's join the protest using Bjorka's mask wherever you are. It is time for a revolution. Wah, biasa. Dia bilang, ayo ikut serta dalam protes menggunakan masker Bjorka's ya. Jadi maksudnya foto dia, yang gambar dia yang muncul ya, dimanapun Anda berada ya. Ini adalah waktu untuk revolusi ya. Kemudian dia juga mengatakan, do you know that you and all your people, no one can do this because it is been 20 days since my first leak and all of you are still confused about where to start ya. Jadi dan dipaham bahasa Indonesia berarti ya. Jadi Kaset Pres, aparat akan cari Bjorka karena langgar undang-undang ITE ya. Maka dia, jadi ini adalah Kaset Pres ya, Kepala Staf Presiden. Tetapi kemudian Kepala Sekretariat Presiden mungkin ya. Yaitu aparat akan cari Bjorka karena langgar undang-undang ITE. Tapi dia bilang, Anda tahu ya bahwa Anda dan semua rakyat Anda ya
tidak ada yang dapat melakukan ini. Maksudnya mencari Bjorka ya. Karena sudah 21 hari sejak pertama kali saya membocorkan rahasia dan Anda semua masih bingung ya bagaimana untuk memulainya. Maksudnya memulai menemukan dia. Jadi luar biasa nih Bjorka ini ya. Pertanyaannya adalah apakah dia orang Indonesia, apakah orang luar Indonesia. Tapi dia cerita juga tentang temannya yang di mana ya, di Polandia atau di mana soal ini. Jadi ada beberapa tweet dari dia yang memang muncul ya. Seperti ini misalnya mengenai Johnny Gerald Plate, SA ya. Bad actor Bjorka leak personally identifiable information of Indonesia's Minister of Communication and Information Technology Kominfo and mock him. Jadi sobat era sekalian, paling tidak ini orang luar biasa ya. Data SIM card bocor, Johnny Platis sebut masyarakat harus jaga NIK masing-masing. Ternyata punya dia bocor juga ya. Oke, coba kita bacakan tantangan dia ya, yang dimuat di Detikcom. Hacker Bjorka saya nunggu digerebek pemerintah Indonesia. Jakarta, hacker Bjorka terus membuat kehebohan di dunia maya. Sejak merilis data yang diduga data pelanggan IndiHome, ia terus merilis data-data curian lainnya. Jadi sudah 21 hari sejak pertama kali dia membocorkan rahasia itu ya. Kehebohan terbaru adalah Bjorka membocorkan surat rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara BIN. Contains later transaction from 2019 sampai 2020, as well as documents sent to the President, including a collection of later sent by the State Intelligence Agency, Badan Intelijen Negara, which are labeled as secret, tulisnya di forum bridge.2. Jadi berisi surat-surat ya, surat-surat menyurat dari tahun 2019 sampai 2021, termasuk dokumen yang dikirimkan ke presiden ya, termasuk ke beberapa surat yang dikirim dari Badan Intelijen Negara ya, yang dikategorikan sebagai rahasia. Oke, ini ada terjemahannya. Berisi catatan dari tahun 2019, 2021 dan dokumen yang dikirimkan ke presiden, termasuk surat-surat yang dikirim Badan Intelijen Negara yang dilabeli rahasia. Berbeda dengan data sebelumnya yang dijual dengan harga tinggi, data ini bisa ditebus dengan harga yang relatif murah. Untuk bisa melihat bocoran itu secara penuh, ia mematok tarif 8 kredit. 8 kredit maksudnya apa ya? Sebagai informasi di forum tersebut, untuk setiap 30 kredit bisa ditebus dengan harga 8 euro. Gitu ya. Sekitar 120.000, 4.000 per kredit. Jadi 8 kredit itu kurang lebih nilainya adalah 32.000. Setelah data Presiden Jokowi, Bjorka juga menjanjikan akan membocorkan data My Pertamina yang menurutnya dilakukan demi mendukung aksi demonstrasi memprotes kenaikan harga BBM. Oh, malah mendukung aksi ya. Jadi to support people who are struggling by holding demonstration in Indonesia regarding the price of fuel oil, I will publish My Pertamina database soon. Dan lewat grup Telegramnya, Bjorka mengaku masih menunggu ditangkap oleh pemerintah Indonesia. I'm still waiting to be raided by the Indonesian government, tulisnya di grup itu ya. Saya menunggu digerebek pemerintah Indonesia. Akun Dark Tracer memetakan hacker Bjorka yang membocorkan berbagai database keluarga negara Indonesia yang sudah dilakukan peretas tersebut sejak 2020, mulai dari membocorkan data 26 juta pelanggan IndiHome. Namun Telkom membantahnya, dan yang terbaru Bjorka juga yang menjual 105 juta data milik warga negara Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Bjorka juga berulah dengan mengklaim memiliki 1,3
1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia yang isinya meliputi data NIK, nomor telepon, operator seluler hingga tanggal registrasi. Bahkan Bjorka sampai berbalas pesan dengan Kominfo setelah institusi ia ini meminta agar hacker jangan menyerang. Kemudian Bjorka merespons dengan menuliskan "Stop being an idiot" di situs forum Bridge 2 ya. Jadi sobat era sekalian, ini luar biasa ya. Bagaimana seorang peretas seperti Bjorka ini mengobrak-abrik negara ini ya. Dan kita tidak tahu apakah dia orang asing atau dia orang Indonesia sendiri atau orang Indonesia yang berada di luar negeri atau bagaimana. Bahkan pada hari ulang tahunnya ya, tanggal 10 September ini ya, Johnny G. Plate diberikan hadiah dalam tanda kutip, yaitu data pribadinya yang dibocorkan oleh Bjorka ini ya. Ya memang dia berusia 10 September ini tahun 1956, Johnny G. Plate berusia 66 tahun ya. Karena terawat maka nggak kelihatan kalau sudah 66 tahun Johnny G. Plate ya. Oke, jadi tanggal 10 kemarin ya, karena ini sudah pukul 2 dini hari ketika video ini diambil. Ya, sobat era sekalian, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap hacker ini ya? Ya kalau pemerintah memiliki kemampuan, ya tentu dia harus tangkap karena orang ini jelas-jelas melanggar undang-undang ITE ya. Tapi kalau tidak punya kemampuan bagaimana ya? Ya kerahkan semua kemampuan orang-orang pandai di Republik ini untuk katakanlah menelusuri jejak sang hacker ya, Bjorka ini. Apakah mampu atau tidak ya itu soal lain. Ya saudara sekalian, itu saja, nanti kita akan lihat ya apa saja yang akan dilakukan Bjorka ini ke depannya, dan itu menunjukkan betapa mudahnya menjebol saya ingin mengatakan menjebol data-data rahasia di Indonesia. Dan itu menunjukkan bahwa tradisi kita dalam menyimpan data-data penting itu tidak terlalu baik juga sehingga mudah dijebol. Ataukah memang orang ini sangat canggih ya? Terus terang I don't know exactly, karena saya sendiri juga bukan orang yang paham tentang secrecy ya, tentang kerahasiaan data-data yang memang harus disimpan itu. Karena pada dasarnya tidak ada sesuatu yang rahasia kalau saya ya. Oke saudara sekalian, silahkan disimak ya Bjorka ini lebih lanjut, dan walaupun terkesan kita jadinya mempopulerkan dia, tapi ini realitas bahwa ini tantangan bagi pemerintah Indonesia, aparat-aparat di Indonesia, kemudian juga cyber unit di Indonesia untuk bisa menemukan ini orang ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dengarkan lagu ini. Tafakurku di malam hari, di waktu yang sesunyi ini, tak kuasaku menahan sedih dalam hari yang terus berganti. Berapa lagi perjalanan hidup yang Kau berikan ya Tuhan?
tak seberapa amal dikerjakan dibanding dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rabbi, Kaulah segala